Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, banyak sekali mahasiswa yang bertanya kepada saya tentang arah penelitiannya. Bahkan banyak juga orang yang masih belum mengerti tentang tujuan hidupnya. Oleh karena itu, kita harus bersandar kepada Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita bersandar kepada Zat yang Al-Alim, yaitu yang Maha Mengetahui, maka insya Allah hidup kita akan selalu baik-baik saja. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika orang bertanya seperti ini, apakah ilmu di dunia ini sudah mentok pada pucuk tertinggi? Seperti pada buku yang ditulis oleh Edison Wesley pada tahun 1996 yang berjudul The End of Science, Facing the Limits of Knowledge in the Twilight of the Scientific Age. Buku tersebut membahas pendapat sebagian kalangan ilmuwan bahwa ilmu pengetahuan sudah berada pada titik kulminasi yang tidak bisa dikembangkan lagi. Pandangan seperti ini jelas merupakan pandangan yang skeptis terhadap ilmu pengetahuan yang akan menimbulkan munculnya pemahaman yang pesimis dan fatalis. Pandangan bahwa ilmu pengetahuan sudah mencapai titik nadir itu pada dasarnya sama dengan pemahaman bahwa ilmu pengetahuan sudah habis. Tidak ada lagi yang bisa disibak dan dipelajari. Dengan kata lain, tidak ada lagi aliran dari sumber ilmu. Itu sama artinya mereduksi kemahabesaran Tuhan. Allah adalah Zat yang Maha Mengetahui, yang memiliki pengetahuan yang sangat luas dan dalam. Metafora yang diberikan oleh Allah dalam Al-Kahfi ayat 119 dan Luqman ayat 27 sangatlah cukup untuk menunjukkan bahwa manusia sangat terbatas kemampuannya untuk mengurai dan menjelaskan ilmu pengetahuan itu sendiri. Sementara ilmu pengetahuan itu tetap ada dan tidak berhenti untuk dikaji, diurai, dan dieksplanasi secara tuntas. Jadi, sungguh yang kita ketahui hanyalah sedikit saja. Ada banyak yang tidak atau belum kita ketahui. Seorang pakar genetika, Kazuo Murakami, dalam bukunya The Divine Message of the DNA, menyatakan ilmu pengetahuan telah berkembang dengan pesat dalam abad terakhir, dan obat-obatan sepertinya telah menaklukkan begitu banyak penyakit, tetapi kita masih tidak dapat menyembuhkan kanker atau menentukan dengan jelas penyebab dari hipertensi. Dalam kasus hipertensi, kita telah menghasilkan kemajuan yang sangat berarti dalam bidang ini. Namun, walaupun kita dapat menurunkan tekanan darah, kita masih tidak dapat menyembuhkan hipertensi karena kita baru memahami sebagian kecil dari seluruh mekanisme yang menyebabkan penyakit ini. Keseluruhan gambarnya masih terselubung dalam misteri. Islam menanamkan spirit yang begitu tinggi dalam memotivasi seseorang untuk mencari ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Dengan selalu menyebut nama Tuhan yang pemilik ilmu pengetahuan, baik yang fisik maupun yang metafisik. Semangat mencari ilmu itu tak lekang oleh waktu. Ia adalah pencarian yang tiada akhir, tiada henti, karena sumber ilmu dan hikmah itu sendiri terlampau luas untuk diselami. Andai proses pencarian itu harus berakhir, maka yang bisa menyebutnya adalah sang ajal atau hari kiamat. Mencari ilmu adalah kewajiban dalam agama Islam. Sumber pengetahuan dan pijakan pengembangan ilmu pengetahuan adalah Al-Quran. Lantara itu adalah keniscayaan untuk terus mengkaji Al-Quran agar dapat menghasilkan peradaban yang lebih baik, yakni peradaban yang didasarkan pada pengembangan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan keimanan kepada Zat yang Maha Suci nan Agung. Selain perintah untuk menuntut ilmu, kita juga berkewajiban untuk menyebarkan ilmu tersebut seperti sabda Nabi, "Sampaikanlah dariku walau suatu ayat." Namun, kita juga perlu untuk adaptif terhadap perkembangan digital seperti saat ini, sehingga pengajaran agama tidak harus kaku seperti di dalam ruang kelas maupun mimbar-mimbar agama. Namanya adalah dakwah, yang secara terminologi berarti ajakan, baik lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya, yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha untuk mempengaruhi orang lain secara individu maupun kelompok, agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran sikap, penghayatan, serta pengalaman terhadap pengajaran agama.
sebagai message yang disampaikan kepadanya tanpa adanya unsur paksaan. Nabi sendiri sudah memberi hadis seperti yang saya sampaikan sebelumnya dan harus menjadi motivasi bagi kita untuk tidak segan dan takut untuk menyampaikan ayat-ayat langit kepada setiap makhluk bumi. Sepanjang zaman masih berputar, maka spirit itu harus selalu mengalur dalam tiap hembusan nafas dan aliran darah kita. Dakwah pada era milenial benar-benar harus memanfaatkan semua media yang ada. Utamanya media-media baru. Perkembangan media komunikasi telah mengubah cara orang berkomunikasi. Saat ini, hampir semua orang menggunakan internet dalam mengirim, mencari, dan membaca informasi. Dalam berinteraksi pun, kebanyakan menggunakan media sosial dibanding menggunakan komunikasi secara langsung, terlebih di masa pandemik seperti yang mengharuskan kita menjaga jarak antara satu orang dengan orang lain. Kondisi ini dimungkinkan karena pesatnya teknologi informasi dan komunikasi. Juga kecenderungan milenial yang sangat bergantung pada media. Kaitannya dakwah adalah peran media baru sangat strategis dalam upaya penyampaian pesan dakwah. Media mampu menembus batas-batas ruang dan waktu. Artinya, meski dengan jarak jauh, komunikasi masih dapat dilaksanakan. Tidak hanya itu, media juga menawarkan kecepatan waktu dalam menyediakan beragam informasi. Media saat ini tumbuh kian pesat. Dulu, media elektronik seperti televisi dan radio menjadi pilihan favorit dalam mencari informasi. Keunggulannya adalah mampu mengirim pesan suara dan gambar atau visual. Saat ini, realita itu mulai bergeser. Publik tidak lagi berpusat pada media elektronik sebagai sumber informasi. Justru, kecenderungannya saat ini beralih ke new media, atau yang kita kenal sebagai internet. Untuk itu, perlu optimalisasi komunikasi dakwah melalui pemanfaatan media baru, utamanya bersifat media sosial, mengingat segmentasi mat'u atau objek dakwah sangat kompleks bila ditinjau dari berbagai sisi. Di sini saya bermaksud untuk mengkaji bagaimana mengoptimalkan komunikasi dakwah melalui media sosial dengan cara memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan. Penggunaan media untuk dakwah sudah menjadi keniscayaan, karena selain mempermudah juga saran untuk mempercepat sampainya informasi, membantu mempercepat isi pesan yang sifatnya abstrak, dan media yang juga dapat memotivasi penggunanya melakukan aktivitas komunikasi dibandingkan dengan komunikasi tidak bermedia. Dengan memaksimalkan media komunikasi dalam berdakwah, maka pesannya akan lebih cepat diterima oleh banyak orang, mengingat jarak yang tidak terlalu luas tidak mungkin dapat dijangkau secara keseluruhan dengan menggunakan komunikasi langsung. Selain itu, pesan-pesan dakwah yang hendak disampaikan akan lebih cepat diterima. Tidak hanya itu, dakwah bermedia akan terlihat lebih menarik karena kecenderungan banyak orang yang menyukai perangkat teknologi seperti ponsel cerdas. Belum lagi jika ditinjau dengan teori media influence, bahwa media dapat memberikan pengaruh kepada individu secara langsung maupun tidak langsung. Kelebihan internet dibanding media lainnya untuk memudahkan proses dakwah ada banyak. Yang pertama, tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Dakwah melalui internet dapat diakses di mana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja. Kedua, dakwah menjadi lebih variatif. Dakwah tidak lagi disampaikan secara konvensional. Kehadiran cyber memberikan banyak cara untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Selain tulisan, materi dakwah bisa disampaikan dalam bentuk gambar, audio, e-book, maupun video. Sehingga objek dakwah dapat memilih bentuk media yang disukai. Ketiga, jumlah pengguna internet semakin meningkat. Pertumbuhan pengguna internet selalu meningkat merupakan kabar yang baik bagi para kader dai yang akan berdakwah di dunia maya, karena objek dakwah pun akan semakin meningkat. Keempat, hemat biaya dan energi. Dengan menyajikan materi dakwah di internet, objek dakwah tidak perlu datang ke narasumber dan membeli buku untuk menjawab masalah yang dihadapi. Sehingga bisa membantu saudara jika agar mereka tidak mengeluarkan biaya dan tenaga ekstra guna memperoleh informasi yang mereka cari. Dengan demikian, strategi yang dilakukan dalam kegiatan membangun jaringan dakwah adalah dengan memanfaatkan perkembangan global connection. Sistem ini merupakan salah satu alternatif untuk dijadikan sebagai model untuk berdakwah.
Aspek keuntungan diperoleh dengan pemanfaatan jaringan internet ini antara lain dapat mempererat jalinan persaudaraan antara satu dengan lainnya. Juga dapat memberikan informasi yang singkat. Dengan berdiskusi mengenai perkembangan Islam serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana dibahas di atas, bahwa media sangat signifikan berperan dalam pembentukan pandangan hidup, pembinaan karakter umat, bahkan bisa mengubah tingkah laku penganutnya. Apalagi bila ditinjau dengan teori media influence, bahwa media dapat memberikan pengaruh kepada individu secara langsung maupun tak langsung. Bila dihubungkan dengan aktivitas komunikasi, maka dakwah dengan media menempati tingkatan efektivitas tertinggi. Biasa disebut dengan total communication. Dengan audiovisual, gambar yang berwarna, bergerak, dan bersuara mampu menarik mata dan telinga untuk memperhatikannya. Tak heran jika komunikasi ini tingkat efektivitasnya mencapai 60%. Bahkan mempengaruhi hati dan emosi pemirsanya. Berbeda dengan dakwah konvensional dengan khutbah atau ceramah, atau yang biasa disebut partial communication. Maksudnya hanya dari mulut ke telinga. Tak heran jika tingkat efektivitasnya hanya 10%. Dari sini bisa dijelaskan mengapa banyak jamaah Jumat banyak yang tertidur ketika mendengar khutbah. Media menawarkan multimedia berupa gambar, video, maupun desain yang disebarkan ke pengguna lainnya. Salah satu contohnya adalah YouTube. YouTube adalah penyedia layanan video terbesar saat ini dan merupakan media untuk upload secara gratis. Para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. YouTube juga sangat cocok bagi yang ingin mencari informasi tanpa harus membaca artikel. Pada umumnya, video-video di YouTube adalah video klip, acara TV, film, serta video buatan para penggunanya sendiri. Manfaat lain dari penggunaan YouTube adalah isinya dapat disiarkan kepada jutaan pemirsa. YouTube tersedia di hampir semua negara di dunia dan setiap komputer yang memiliki akses internet, serta dikunjungi setiap hari oleh jutaan orang. YouTube merupakan file sharing bagi semua membernya, di mana kita bisa mencari atau upload video rekaman kita untuk dapat disaksikan oleh orang lain. Menyebarkan konten dakwah melalui media tidak cukup melakukan hal viral saja, namun juga harus mengetahui traffic yang ramai dan pas untuk menyebarkannya. Tanpa mengetahui dan menyesuaikan dengan waktu kebanyakan orang mengakses sebuah media, maka pesan tidak sampai ke banyak orang. Pada kesimpulannya, pendekatan dakwah kini tidak lagi cukup dengan cara konvensional. Perkembangan teknologi yang kian cepat menuntut penyesuaian. Dakwah harus lebih optimal disampaikan lewat media sosial, karena generasi millennials cenderung menggunakan aplikasi yang sifatnya interaktif seperti WhatsApp. Karena itu, dai disarankan untuk memanfaatkan media sosial maksimal mungkin dalam rangka menjangkau mad'u yang lebih luas sehingga pesan dakwah terserap lebih masif. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ini disampaikan oleh Hanif Ibrahim dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.